Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, shalom. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau bersuka cita. Amin. Coba sekali lagi tengok kanan kiri, kasih senyuman paling besar. Katakan Tuhan siapkan yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kembali berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam ibadah GBI Kings yang kedua. Dan saya percaya bahwa Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita, amin. Dan kalau Tuhan hadir, dia nggak mungkin nggak melakukan sesuatu. Dia pasti mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita, asalkan kita membuka hati kita, amin. Jadi coba boleh nggak sekali lagi toel kanan kirinya bilang, jangan lupa buka hati. Ya, jangan cuma buka telinga, tetapi kita buka hati kita bersama-sama. Supaya apa yang baik yang sudah Tuhan siapkan, itu bisa kita terima dan digenapi dalam kehidupan kita, amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita sedang berjalan di era yang saya sebut sebagai era yang percepatan sangat luar biasa. Kalau beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin 10-20 tahun yang lalu, percepatan itu tidak secepat hari ini. Tetapi hari ini teknologi, perkembangan zaman itu bergerak begitu cepat. Betul Bapak Ibu? Dulu kita yang gak pernah tahu handphone, waktu lihat handphone pertama kali yang segede batu bata Bapak Ibu, udah merasanya hebat banget, betul? Ya, handphone yang dulu itu cuma bisa dipakai telepon aja udah hebatnya luar biasa. Orang kalau pakai handphone yang segede batu bata itu, wah dipakainya dengan penuh bangga, betul Bapak Ibu? Nah, tapi kemudian bergerak, sudah mulai bisa mengirimkan pesan singkat, betul? Tetapi hari ini jauh daripada apa yang bisa kita bayangkan, handphone kita bisa lakukan. Betul Bapak Ibu? Dunia itu gak jauh, karena hanya sejauh jempol kita memencet di handphone kita, betul? Begitu cepat, begitu hebatnya perkembangan zaman hari ini. Di satu sisi Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersyukur dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang begitu cepat. Salah satunya adalah Bapak Ibu yang saya syukuri adalah keberadaan kereta cepat. Atau kita sebut sebagai WUS Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu kemajuan yang negara kita sekarang miliki, walaupun mungkin negara lain sudah duluan, tetapi kita mengucap syukur sekalipun terlambat, mending terlambat daripada enggak sama sekali Bapak Ibu ya. Punya kereta cepat ini yang harus saya bilang, saya akui jempol, angkat jempol begitu ya, bahwa ini sangat membantu sekali mobilitas. Ya, beberapa waktu yang lalu saya harus beberapa kali pergi ke Jakarta dalam waktu yang dekat. Dan saya sangat terbantu karena adanya WUS ini. Ya, naik itu cuma 1 jam, tiba-tiba sudah sampai lagi di Jakarta. Bahkan 1 jam bisa kembali lagi sampai di stasiun Bandung. Begitu cepatnya Bapak Ibu. Dan saya mengucap syukur akan hal tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di satu sisi yang lain, karena saya memang cukup senang pergi ke Jakarta, entah bersama dengan keluarga, atau mungkin pergi karena ada pelayanan dan yang lain-lain. Dulu itu sebelum saya menggunakan kereta cepat ini, saya sangat suka pergi menggunakan mobil. Entah itu nyetir sendiri ataupun naik travel. Tapi Bapak Ibu, setelah saya menggunakan naik WUS ini, waktu saya harus berangkat dan tidak menggunakan kereta cepat, saya bisa bilang begini, lama amat ya perjalanan ya. Kenapa jadi lama ya? Perasaan yang kemarin itu cuma 1 jam udah nyampe. Sekarang 3 jam menjadi rasanya seperti kekekalan Bapak Ibu ya. Nggak nyampe-nyampe, lama sekali. Betul Bapak Ibu? Karena kita pernah mencoba yang lebih cepat, maka yang dulunya biasa, sekarang jadi sepertinya out of date. Kayaknya udah ketinggalan zaman banget. Kayaknya sudah begitu usang dan lain-lain. Kenapa? Karena kita sudah pernah mencoba yang lebih hebat, yang lebih cepat, yang lebih canggih dan lain-lain. Lalu sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di satu sisi kemajuan teknologi dan kemajuan zaman itu membuat kita dimudahkan dalam banyak hal. Tetapi di satu sisi yang lain kita harus tahu bahwa kemajuan teknologi, percepatan ini membuat banyak orang tidak suka dengan yang namanya proses. Betul Bapak Ibu? Gak suka dengan yang namanya proses. Semuanya pengen serba cepat, semuanya pengen serba instan, sehingga kalau diminta untuk menunggu di dalam sebuah proses, itu menjadi pekerjaan yang paling menyedihkan seumur hidup. Betul atau Bapak Ibu ya? Betul ya? Proses itu menjadi sesuatu yang sangat menderita bagi kita untuk lakukan. Karena semuanya serba cepat. Di dalam keluarga pun begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita punya anak yang mungkin berusia SD ke bawah,
begitu ya, atau mungkin SMP awal, mereka-mereka yang lahir di tengah-tengah teknologi yang sudah berkembang Bapak Ibu, betul nggak kalau anak kita nggak perlu diajarin pakai handphone, mereka udah bisa. Ya, saya punya anak yang kecil umur 2 tahun, dari awal lahir sampai sekarang umur 2 tidak pernah dibiarkan untuk pegang handphone. Tapi begitu lewat umur 2, pertama kalinya dikenalkan untuk pegang handphone, lihat, nonton bersama, besok-besok bisa buka sendiri Bapak Ibu. Hebat loh. Ya, begitu hebatnya mereka. Tapi bukan itu aja yang hebat Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus kita perhatikan. Tetapi apa yang anak-anak kita lakukan dengan handphonenya, dengan gadgetnya. Kalau kita dulu waktu pertama kali kita mengenal sosial media, internet dan lain-lain, ya mungkin kita senang berselancar atau melihat sesuatu yang, kalaupun kita nonton video, kita suka nonton video yang lama. 30 menit, 45 menit, 1 jam begitu ya. Nongkrongin orang yang lagi masak 35 menit ditontonin terus. Tapi berbeda dengan anak-anak kita, betul? Hari ini mereka tuh lebih suka nonton yang durasinya lebih singkat. 15 detik, 30 detik, paling lama 1 menit, itu sudah langsung berganti dengan sendirinya. Bahkan ketika mereka tonton, lalu kemudian mereka tidak merasa ini sebagai sebuah tampilan yang menyenangkan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka tinggal swipe ke atas dan langsung berganti dengan tayangan yang lainnya. Sadar tidak sadar Bapak Ibu, anak-anak kita yang ada di generasi seperti itu, ternyata menurut riset membuat mereka punya daya konsentrasi yang lebih pendek dibanding kita. Kenapa? Karena sekali mereka nggak suka, mereka bisa langsung swipe. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bayangkan kita sebagai orang tua menasehati anak kita 1 jam. Jangankan sampai 1 jam Bapak Ibu, 15 detik pertama Bapak Ibu udah di swipe. Ya udah gak penting begitu ya. Udah gak didengar Bapak Ibu. Karena apa? Karena memang kemajuan zaman yang begitu luar biasanya membuat banyak orang tidak menyukai proses. Senangnya semuanya serba cepat. Kalau misalkan gak suka pengen cepat ganti dan lain-lain. Jadi bukan hanya mereka tidak menyukai proses, tapi kemudian ini menjadi sebuah habit, menjadi sebuah gaya hidup dari kehidupan orang-orang zaman now Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu ini perlu kita perhatikan. Sekalipun banyak kemudahan, tetapi jangan sampai kita tidak menyukai sebuah proses. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat menyukai proses. Ketika saya menghadapi atau mendengar cerita dari jemaat-jemaat kami yang mengalami kesulitan dan lain-lain, saya selalu bilang kepada mereka bahwa untuk membalikan keadaan itu mudah sekali buat Tuhan. Untuk membuat kita yang sakit menjadi sembuh itu mudah sekali untuk Tuhan. Kita yang kesulitan di dalam pekerjaan Tuhan ubahkan itu sangat mudah. Tetapi bukan itu tujuan Tuhan. Seringkali Tuhan menitik beratkan di dalam proses dan bukan hasil akhir. Karena kalau kita cuma dikasih hasil akhir, kita cuma senang, bersuka cita, memuji Tuhan, tapi tidak ada perubahan. Tetapi di dalam proses kita diubahkan jadi lebih kuat, jadi lebih dewasa, jadi lebih kenal Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika hasil akhirnya diberikan oleh Tuhan, kita menjadi orang yang berbeda daripada yang lalu. Oleh sebab itu proses menjadi hal yang penting. Dan di dalam proses itu pun Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu lagi yang namanya komitmen. Komitmen ini berupa sebuah proses Bapak Ibu. Ya, berapa banyak Bapak Ibu yang sudah menikah di atas 10 tahun? Ada? Ya. Tentu saja di dalam komitmen yang kita buat bersama dengan pasangan kita, Bapak Ibu terus berproses hari ini kan? Ya, karena komitmen itu pasti berjalan bersama-sama dengan proses. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memulai sharing kita pada pagi hari ini, saya harus bilang bahwa tidak semua orang itu mampu berkomitmen. Karena hanya orang dewasa yang mampu melakukannya. Anak kecil gak bisa berkomitmen Bapak Ibu. Anak kecil gak suka proses. Mereka senangnya segala sesuatu yang mereka mau langsung didapatkan. Ya, oleh sebab itu untuk berproses, untuk berkomitmen terhadap sesuatu, hanya orang dewasa yang bisa lakukan ini. Coba lihat kanan kirinya, pastikan mereka sudah dewasa semua. Ya, karena kedewasaan bukan soal umur, betul Bapak Ibu? Ya, kedewasaan bukan soal umur. Makanya di bahasa Indonesia kita kenal dengan yang namanya kata-kata kekanak-kanakan. Yang secara umur sepertinya harusnya sudah dewasa, tetapi perlakuannya, kelakuannya seperti anak kecil. Salah satu contohnya adalah karena tidak bisa berkomitmen.
Bapak Ibu yang punya anak pasti tahu bahwa anak kita memang sangat susah berkomitmen. Saya mengajar anak saya itu harus berulang-ulang Bapak Ibu saudara sekalian. Puluhan bahkan ratusan kali. Dan kadang-kadang ketika hari ini diajar, besok pagi lupa. Sekalipun dia tahu tapi dia tetap gak mau melakukannya. Kenapa? Karena namanya juga anak kecil. Anak kecil tidak mampu berkomitmen dan berproses. Tapi hanya orang dewasa yang sanggup untuk mengambil sebuah komitmen. Oleh itu banyak sekali hari-hari ini keluarga-keluarga yang hancur karena apa? Karena yang menikah entah salah satu atau dua-duanya tidak dewasa. Sehingga sangat mudah sekali menganggap komitmen menjadi sesuatu yang sangat remeh. Padahal komitmen yang kita ambil di dalam pernikahan itu bukan hanya kita dengan pasangan, tetapi di hadapan Tuhan. Oleh itu perlu kedewasaan. Karena orang dewasa indikator utamanya adalah bisa berkomitmen. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita hari ini berbicara tentang berkomitmen untuk mengikut Tuhan, saya harus bilang juga bahwa jangan sampai kita berpikir bahwa ikut Tuhan itu komitmennya harus yang susah-susah. Berkomitmen itu harus yang menderita terus. Ikut Tuhan itu selalu harus susah. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bukan berarti segala kemajuan zaman itu kita haramkan. Enggak Bapak Ibu. Kita puji Tuhan ada itu semua. Tetapi kita mau percaya juga bahwa Tuhan tidak selalu, memang dia tidak selalu memastikan langit pasti biru. Tetapi Bapak Ibu harus ingat juga di dalam Tuhan langit tidak selalu mendung. Akan selalu ada hal yang baik di dalam segala hal. Dan ketika kita mengikut Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia pun berjanji sesuatu yang baik bagi kita. Di dalam Matius pasal ke-11 ayat 28, bagian yang sangat terkenal, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Ini kan ayat yang luar biasa, betul Bapak Ibu? Ini janji Tuhan loh kepada setiap kita. Bahwa saudara tidak akan pernah dibiarkan sendiri di dalam pergumulan. Membuat saudara mungkin terpuruk dan lain-lain. Tapi firman Tuhan bilang, datang kepadaku, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi masalahnya adalah Bapak Ibu, sukacita, kelegaan, pemulihan, pertolongan yang berasal dari Tuhan, itu beda dengan yang berasal dari dunia. Kalau di dunia, di luar sana, saudara bisa dapatkan itu semua. Kalau saudara punya uang, salah satunya. Punya kenalan, saudara bisa dapat. Ya, saudara mau ditolong, saudara tinggal bayar, saudara bisa dapat. Saudara pengen dapat kenyamanan, saudara pengen dapat kelegaan, saudara bisa gampang tinggal bayar, dapat, selesai semuanya. Tapi di dalam Tuhan agak berbeda Bapak Ibu. Dan ini menyangkut tentang komitmen dan proses. Sebab ketika Tuhan berbicara tentang ini, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kelegaan yang berasal dari Tuhan adalah kelegaan yang dalam tanda kutip menuntut kita juga untuk berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan itu bukan minimarket yang sekarang kita bisa pergi, dapatkan lalu kita pergi. Seperti apa yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya mencari kelegaannya, tetapi juga datang kepada Dia dan berjalan di dalam proses bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kelegaan yang Tuhan janjikan adalah kelegaan yang menuntut sebuah komitmen. Tuhan gak mau saudara cuma dapat dan saudara pergi. Tetapi saudara harus berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Nah masalahnya Bapak Ibu, setelah kita tahu bahwa komitmen itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Kita perlu untuk bertumbuh menjadi dewasa baru kita bisa berkomitmen. Kita berpikir aduh ternyata betul ya ikut Tuhan itu sulit. Betul Bapak Ibu, saya harus katakan ikut Tuhan itu sulit kalau memakai kekuatan sendiri. Tapi bagusnya dan hebatnya firman Tuhan. Tadi di dalam bagian yang kita baca. Bahwa pikulah kuk yang kupasang kepadamu dan belajarlah padaku. Lalu sebab itu Bapak Ibu, kalau hari ini kita nanti di akhir,
kita mau bersama-sama berkomitmen untuk Tuhan, aku mau berkomitmen hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita mampu berkomitmen, itu karena Yesus telah meneladaninya pertama kali. Dan kemudian kita hanya diminta untuk belajar daripadanya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah pernah mendapatkan penjelasan tentang kuk di masa lampau, di mana ketika bagian firman Tuhan ini ditulis, tentu Bapak Ibu tahu bahwa kuk itu akan dipasangkan berpasang-pasangan. Ya, kalau pakai lembu berarti ada satu lembu dan lembu yang kedua, lalu dipasangkan kuk di atas mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa berjalan bersama-sama. Dan salah satu kegunaan kuk itu juga yaitu untuk mengajarkan lembu yang lebih muda supaya mereka belajar dari lembu yang lebih tua. Yang senior mengajarkan yang junior. Tapi caranya bukan disuruh-suruh, ayo kamu pergi jalan sendiri. Enggak Bapak Ibu, diberikan kuk supaya berjalan bersama-sama. Sehingga yang junior langsung berjalan dan belajar bersama dengan yang senior. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika Tuhan merindukan saudara dan saya berkomitmen berjalan bersama dengan Dia, percayalah bahwa Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Dia akan ada selalu di samping saudara. Dan yang perlu saudara lakukan bukan belajar kemana-mana. Tinggal belajar kepada Yesus yang ada di sebelah kita. Di mana kuk itu tersambung antara kita dengan Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, disitulah letak kekuatannya. Ketika kuk itu dipasang Bapak Ibu, lembu yang senior ini gak punya kekuatan untuk mengubah kemana-mana. Karena kekuatannya terletak kepada si lembu yang senior. Oleh sebab itu Bapak Ibu percayalah, ketika hari ini kita akan bersama-sama mengambil komitmen. Percayalah kekuatan kita bukan dari dasar, bukan dari diri kita sendiri. Tetapi dari Tuhan yang ada di samping kita. Amin. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, apa komitmen yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan? Terutama saat kita sekarang sedang melangkah di zaman akhir. Karena saya percaya dan kita semua orang percaya bahwa kesudahannya sudah dekat. Apa yang perlu kita lakukan? Komitmen seperti apa yang harus kita ambil? Dan hari ini Bapak Ibu, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 7b sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu apa Bapak Ibu? Beribadah. Karena latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Sama-sama katakan dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh sebab itu hari ini sesuai dengan tema kita mau berkomitmen yang pertama untuk berkomitmen di dalam beribadah. Komitmen dalam beribadah. Pertanyaan saya, apa itu ibadah? Oh Pak, beribadah ini waktu kita datang hari Minggu. Betul, itu hanya salah satu bagian kecil dari ibadah yang Tuhan rindu kita lakukan. Roma pasal yang ke-12 berkata apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang sempurna. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, saat kita diminta untuk latihlah dirimu beribadah, ibadah itu menggunakan kata eusebia. Eusebia itu artinya adalah hal-hal yang membangkitkan 3 hal ini. Hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya akan membangkitkan, yang pertama membangkitkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Jadi ibadah itu adalah segala hal yang akan membuat kita pada akhirnya memiliki kehormatan, memiliki penghormatan yang lebih kepada Tuhan. Ketika saudara bernyanyi di tempat ini, memuji Tuhan, mengangkat tangan, kita sedang mengakui bahwa Dia Allah yang layak menerima segala hormat. Itu ibadah kita. Tetapi di luar sana Bapak Ibu, saat saudara melakukan kehidupan kita dengan baik, dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan, dan orang mulai melihat perbuatan kita dan mempermuliakan nama Tuhan, itu juga adalah ibadah kita. Karena melalui hidup kita menempatkan Tuhan di tempat yang terhormat. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, ibadah bukan hanya berbicara tentang pertemuan yang 1 kali seminggu. Tetapi apapun yang membuat kita semakin hormat kepada Tuhan, itu adalah ibadah kita. Amsal pasal yang ketiga ayat 6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita yang suka melihat tayangan infotainment atau berita begitu ya, terutama tentang orang-orang yang suka berperkara di dalam hukum Bapak Ibu, setidaknya ada dua tipe orang ketika mereka itu keluar dari pengadilan. Lalu biasanya kalau orang terkenal kan akan datang wawancara, ya akan datang reporter dan mewawancara. Gimana Pak, Bu, apa yang terjadi di dalam? Nah tipe orang yang pertama, dia akan langsung bercerita, iya tadi itu ya, dibahas ini dan itu dan saya percaya saya ini gak salah. Saya pasti akan membuktikannya. Itu tipe yang pertama. Tapi ada tipe yang kedua, yang saya yakin ini tipe yang lebih bijaksana. Ketika dia ditanya, gimana Pak proses di dalam? Dia akan jawab apa? Tanya aja kepada kuasa hukum saya. Dia lebih tahu, dia lebih hebat, dia lebih jago. Jadi jangan saya yang jawab. Biarkan kuasa hukum saya yang menjawabnya. Sebenarnya di dalam jawaban itu, sebenarnya kita sedang mengakui bahwa pengacara kita itu jauh lebih kompeten dibanding kita. Betul Bapak Ibu? Ya. Dan itu membuat dia memiliki tempat yang terhormat dibanding kita yang bicara, lalu nanti pengacaranya yang mengkoreksi, kan jadi lucu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi saat kita mengakui orang lain ada di tempat yang lebih kompeten untuk melakukannya, maka kita sebenarnya sedang menghormati orang tersebut. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan berkata, akuilah dia di dalam segala lakumu. Ketika saudara percaya bahwa Tuhan itu lebih kompeten untuk menjaga hidup kita, untuk memberkati hidup kita, dan saudara ketika melakukan segala sesuatu lalu kemudian berhasil, orang tanya, apa tipsnya? Harusnya kita sebagai orang yang bijaksana, kita itu mengakui Tuhan dan menghormati Dia. Semua karena Tuhan, bukan karena saya. Itu adalah ibadah kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, Eusebia itu berbicara tentang membangkitkan kesalehan. Gampangnya Bapak Ibu, kesalehan itu adalah, atau hidup yang saleh itu adalah hidup yang semakin hari makin benar. Ya, makin mendekati kepada kebenaran yang Tuhan rindukan. Itu namanya hidup yang saleh. Jadi apapun yang kita lakukan untuk membuat hidup kita makin benar, itu adalah ibadah kita di hadapan Tuhan. Ya, dan saya harus bilang bahwa saat kita mau punya hidup yang semakin benar di hadapan Tuhan, gak bisa dengan cara yang lain Bapak Ibu. Saudara harus kenal Dia dengan baik. Saya bersama dengan istri saya sudah menginjak tahun ke-8 mau menikah. Baru 8 Bapak Ibu, baru 8. Belum waktu yang panjang. Tapi setidaknya Bapak Ibu, sedikit banyak saya tahu tentang istri saya. Oh kalau dia begini, tandanya dia begini. Oh kalau dia melakukan ini, ternyata mungkin dia sedang merasakan ini dan lain-lain. Dan ketika istri saya melakukan sesuatu yang tidak seperti biasanya. Misalkan gitu ya, istri saya tuh orang yang tidak gampang marah. Tapi kalau dia marah, lalu kemudian mungkin ya namanya juga manusia Bapak Ibu ya. Wah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dan lain-lain. Saya sebagai suaminya yang kenal dia, saya akan bilang begini. Saya tahu dia aslinya gak gini. Saya tahu aslinya dia tuh gak begini. Sehingga kemudian saya bisa merespon dengan baik. Betul Bapak Ibu? Karena saya kenal dia tuh aslinya gak begini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya. Seberapa saudara kenal dengan Tuhan? Karena seberapa kita kenal dengan Tuhan akan sangat menentukan respon kita kepada apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita percaya Dia Allah yang baik, Dia melakukan segala sesuatu untuk tujuan yang baik, tapi kan kita gak tahu prosesnya. Nah kalau saudara gak kenal, di dalam proses yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, kita akan sulit sekali untuk merespon dengan baik. Karena kita gak kenal Tuhan. Betul Bapak Ibu? Saat Tuhan berikan mungkin kita sakit penyakit, kita berdoa tapi sepertinya kok tidak kunjung membaik. Kalau saudara gak kenal, saudara akan marah sama Tuhan. Tapi kalau saudara kenal, saudara akan bilang begini, saya tahu Dia Tuhan yang baik. Saya yakin Tuhan yang baik pasti mengerjakan yang baik. Nah saudara akan dapat merespon dengan baik, sehingga hidup kita makin benar di hadapan Tuhan. Makin berkenan di hadapan Tuhan. Nah hal-hal seperti itu Bapak Ibu, itu adalah ibadah kita di hadapan Tuhan. Lalu itu firman Tuhan bilang apa? Latihlah dirimu beribadah. Perlu latihan, perlu latihan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ibadah itu berbicara tentang hal yang kerohanian. Ya, bagaimana kita itu di dalam kehidupan rohani kita itu seharusnya semakin meningkat dari hari ke hari. Apa yang bisa kita lakukan supaya kerohanian kita meningkat?
Salah satunya, contohnya adalah membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan akan membuat kita semakin kenal Tuhan. Dan itu adalah ibadah kita. Oleh sebab itu baca firman itu betul perlu untuk dilatih, betul Bapak Ibu? Gak bisa tiba-tiba saya ikut ibadah 1 kali terus pulang tiba-tiba bisa baca firman Tuhan, hebat. Bisa sih, paling bertahan berapa lama? 1, 2, 3 hari, 1 minggu paling lama. Setelah itu hilang. Makanya saya yakin di semua gereja itu punya yang namanya disiplin rohani. Di mana kita melatih diri kita untuk melakukan hal tersebut. Dan itu adalah ibadah kita Bapak Ibu. Ya, saat kita beribadah, bersekutu, Bapak Ibu ikut bikom, ya, membaca firman, berdoa, bersaksi, itu adalah ibadah kita. Dan Tuhan minta saudara dan saya berkomitmen di dalam ibadah. Jadi kalau hari ini kita melihat diri kita, wah saya udah 20 tahun ya jadi Kristen. Pertanyaannya, saudara udah dewasa belum? Indikatornya dari mana? Komitmen beribadah. Ya, komitmen untuk terus mengenal Tuhan. Komitmen untuk terus terhubung dengan orang-orang percaya. Berkomitmen di dalam membaca firman, berdoa, bersaksi. Intinya Bapak Ibu, saat Tuhan minta kita berkomitmen beribadah, sebenarnya Tuhan sedang ingin kita berkomitmen dengan seluruh aspek kehidupan kita. Karena ternyata ibadah bukan hanya pertemuan 1 kali seminggu. Tetapi seluruh aspek kehidupan kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan rindu saudara dan saya berkomitmen untuk menjalani proses kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Masalahnya adalah kalau kita gak kenal Tuhan itu menjadi masalah yang paling utama. Kalau kita gak kenal Tuhan, maka kita akan sangat kesulitan untuk mempercayai Dia. Tapi kalau saudara kenal, saya yakin saudara akan terus berkomitmen sampai akhir. Amin. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita melakukan ini semua, saat kita mulai berkomitmen untuk kehidupan kita terus memberikan penghormatan bagi Tuhan, semakin saleh, semakin benar, dan kerohanian kita semakin naik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya di dalam ibadah yang sungguh pasti ada iman yang dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iman itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ada. Iman itu selalu menjadi hasil dari sebuah proses. Makanya dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman. Ada prosesnya, dengar firman, mencerna firman, baru timbul iman. Oleh sebab itu saya percaya bahwa iman itu kemudian akan dibangkitkan. Kalau kita mulai bisa berkomitmen di bagian yang pertama tadi, berkomitmen di dalam ibadah. Berkomitmen di dalam proses kehidupan kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan timbul iman. Dan saudara sekarang diminta untuk berkomitmen di dalam iman itu. Apa itu iman Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya bahwa iman bukan berbicara tentang apa yang bisa saya dapatkan. Tetapi iman berbicara tentang apa yang Tuhan bisa sediakan. Amin. Ya, bukan berbicara tentang apa yang bisa saya dapatkan, tetapi apa yang Tuhan bisa sediakan. Oleh sebab itu ketika saudara dan saya berkomitmen dalam ibadah, lalu kemudian menghasilkan atau membangkitkan iman, saudara harus mulai berkomitmen di dalam segala musim kehidupan, di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan, selalu percaya bahwa penyediaan Tuhan pasti yang terbaik buat saya. Amin. Ya, dan ini gak gampang Bapak Ibu. Hari ini kita bisa dengan mudah bilang amin, amin. Nanti ketika keluar, ketika ada ujian, baru saudara akan dicobai. Betul gak kita itu bilang amin? Ketika mulai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, mulai dites. Bener gak nih? Percaya bahwa penyediaan Tuhan selalu baik. Bahwa waktunya selalu yang terbaik. Amin. Ya, dan saudara kita diminta untuk berkomitmen bukan hanya di dalam ibadah. Tetapi ketika ibadah itu membangkitkan iman, kita diminta untuk berkomitmen di dalam iman itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bicara soal iman, kita sering ditanya apa itu iman. Tadi saya pun memberikan sedikit definisi apa itu iman. Tapi pertanyaan yang selanjutnya, buat apa punya iman? Apa yang iman itu sebenarnya lakukan dalam hidup kita? Apa kegunaan iman di dalam kehidupan kita? Saya selalu percaya bahwa iman itu berkaitan erat dengan yang namanya janji Tuhan.
Saudara mengimani sesuatu yang belum terjadi. Saudara mengimani bahwa apapun yang terjadi, janji Tuhan selalu akan digenapi. Jadi iman itu berkaitan dengan janji-janji Tuhan. Dan bukan kebetulan Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8 dikatakan latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Jadi saat kita berkomitmen beribadah, melatih diri kita beribadah, lalu itu membangkitkan iman. Kenapa harus ada iman di sana? Karena di dalam ibadah ada janji. Dan bukan janji yang kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ini janji yang diberikan Tuhan untuk hidup masa kini dan hidup masa akan datang. Oleh sebab itu saudara, dua hal ini hal yang sangat berkaitan. Berkomitmen di dalam ibadah, lalu berkomitmen di dalam iman. Kenapa harus berkomitmen dalam iman? Karena ada janji Tuhan yang dia mau genapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah saudara sudah menikmati janji-janji Tuhan? Kalau hari ini mungkin kita merasa, kayaknya Tuhan janji-janji tapi janjinya palsu. Saya gak pernah menikmati. Nah saya harus bilang Bapak Ibu, bahwa dunia di luar sana membentuk kita itu selalu ketika ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya, maka yang kita lakukan adalah mencari siapa yang salah. Betul gak? Ya, ketika pekerjaan saya tidak baik, maka saya mulai mencari, pasti ini gara-gara dia. Oh ini pasti gara-gara dia. Oh ini pasti gara-gara saingan saya nih, kotor nih pasti ini bisnisnya nih. Makanya saya terjadi seperti ini. Bahkan di dalam kehidupan pernikahan, kadang-kadang suami istri ada konflik. Saya yakin salah satunya atau mungkin dua-duanya berkata dalam hati begini, coba aja dia gak ngomong itu, saya gak marah. Coba aja dia tuh berlakunya gak begitu. Saya kan gak akan sedih seperti ini. Saya kan gak akan kecewa. Betul. Kita tuh seringkali dididik oleh dunia untuk selalu mencari siapa yang salah. Sehingga ketika janji-janji Tuhan itu pun tidak digenapi dalam hidup kita mulai cari siapa yang bisa disalahin. Ini pasti gerejanya salah nih, saya makanya gak bertumbuh di sini. Pindah gereja, gitu ya. Atau mungkin kita mulai menyalahkan ketua apa namanya di sini? Ketua Bikom kita. Wah ini ketua Bikom saya kurang doa, kurang puasa. Makanya saya tidak menikmati janji Tuhan. Atau kalau udah kehabisan semua opsi, mulai menyalahkan Tuhan ya. Ini pasti Tuhannya yang salah nih. Janjinya pasti salah nih. Firmannya pasti salah nih. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita benar-benar mengamati firman Tuhan hari ini. Saat kita diminta untuk berkomitmen dalam ibadah, berkomitmen dalam iman. Kalau janji itu belum digenapi atau tidak digenapi, sebenarnya saudara harus tunjuk diri sendiri. Coba cek, saudara udah berkomitmen belum dalam ibadah? Saudara udah berkomitmen belum di dalam iman percaya saudara kepada Tuhan? Karena kalau itu tidak dilakukan, janji Tuhan tidak digenapi. Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa komitmen dalam ibadah dan beriman adalah pintu masuk menerima janji Allah bagi hari ini dan bagi hari depan. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, mulai tanya siapa? Tanya diri sendiri. Gimana komitmen saya beribadah? Gimana komitmen saya baca firman? Gimana komitmen saya berdoa? Gimana komitmen saya berkomunitas? Bagaimana komitmen saya terlibat aktif dalam pelayanan? Bagaimana komitmen saya bersaksi dengan Tuhan? Dan bagaimana ketika hal-hal yang buruk terjadi, apakah saya tetap berkomitmen mempercayai Tuhan di dalam iman percaya saya? Karena kalau salah satu aja gagal Bapak Ibu, harus tahu bahwa hidup kita itu bersifat holistik Bapak Ibu. Jadi jangan cuma berpikir bahwa kalau saya itu kesulitannya finansial, maka saya tuh harus lebih rajin kasih persembahan. Enggak Bapak Ibu, enggak selalu begitu. Karena kehidupan kita tuh holistik, ya, bersifat menyeluruh. Jadi ketika ada satu aja yang kita tidak sedang usahakan, itu bisa membawa dampak kepada aspek-aspek yang lain. Oleh itu kalau hari ini saudara rindu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, mulai dari mana? Berkomitmen, melatih diri dalam ibadah, melatih diri di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, saya tutup Bapak Ibu Saudara sekalian dengan sebuah kesaksian. Bahwa saya dulu dari kecil saya udah lahir jadi anak pendeta Bapak Ibu. Begitu oe keluarnya udah lagu-lagu penyembahan. Oh enggak ya Bapak Ibu ya. Tapi begitu lahir saya udah jadi anak pendeta Bapak Ibu.
Dan percayalah kehidupan anak pendeta itu tidak seperti yang saudara bayangkan. Oh pasti indah, pasti bertumbuh, pasti dewasa, pasti belajar firman dan lain-lain. Enggak Bapak Ibu. Ya, saya mendapati diri saya dari kecil beribadah, bahkan melayani, tapi gak kenal siapa Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya mulai mendengar orang-orang mulai berdoa dan mulai bicara bahwa kayaknya kamu dipanggil ya jadi hamba Tuhan. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan lakukan segalanya kecuali Tuhan jangan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya gak mau jadi hamba Tuhan. Karena saya cuma mau jadi orang kaya Bapak Ibu. Ya, saya cuma mau jadi orang kaya. Please Tuhan, jangan panggil saya jadi hamba Tuhan. Gitu ya. Tetapi Bapak Ibu di dalam prosesnya kemudian saya berjumpa dengan Tuhan ketika saya SMA mau kuliah. Lalu kemudian saya menyerahkan hidup saya untuk sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Lalu kemudian ada seorang mentor yang mementor saya pada saat itu. Lalu mentor saya itu banyak bikin peraturan. Satu peraturan, harus baca firman dan bikin ringkasannya. Waktu itu Bapak Ibu belum ada WA. Karena kalau sekarang gampang ya. Baca firman, selesai, sudah gitu ya dan lain-lain. Dulu saya harus tulis dan saya harus antar ke rumahnya tiap hari. Kok udah, wah dilihat, oh bener bagus. Besok baca lagi firmannya. 3 bulan lebih Bapak Ibu saya harus melakukan hal tersebut. Waktu saya lakukan, wah itu susahnya minta ampun. Saya rasa ini kenapa harus begini ya, ternyata bertobat tuh sulit begitu ya. Belum lagi saya dipercayakan untuk melayani. Saya waktu itu pertama kali melayani, saya diminta hanya untuk memegang 2 orang. Pelayanan kamu cuman perhatiin 2 orang ini. Wah saya lakukan ini dan itu, ditanya. Udah ditanya belum temennya? Udah ibadah belum? Waduh lupa, wah harus cari cara, wah banyak lah Bapak Ibu ya. Tapi intinya adalah mentor saya meminta saya untuk disiplin dan berkomitmen dalam hal-hal kecil. Ketika saya mulai bertobat. Dan ternyata Bapak Ibu, saat saya mulai berkomitmen melakukan itu semua. Dan itu menjadi gaya hidup hari ini. Ya baca Alkitab, memperhatikan orang dan lain-lain. Tidak pernah disangka bahwa ternyata itu semua membawa saya. Di dalam 2 tahun lebih dalam pengembalaan. Ya merhatiin orang, harus punya kehidupan rohani yang baik dan lain-lain. Ternyata itu mempersiapkan saya. Dan yang saya harus bilang, dulu saya gak mau jadi hamba Tuhan karena saya mau jadi orang kaya. Pengen menikmati semua kesenangan dunia, mungkin begitu ya. Tapi saya boleh bilang hari ini Bapak Ibu, saat saya berkomitmen di dalam Tuhan, menjalani apa yang Dia mau, saya gak pernah sekalipun kekurangan. Saya gak pernah sekalipun mengalami sesuatu yang yang tidak pernah terpecahkan. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Selalu ada solusi dengan cara yang ajaib. Saat saudara dan saya berkomitmen dalam ibadah, di dalam beriman, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Amin. Ya. Lalu itu biarlah kita pada pagi hari ini bersama-sama datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan aku mau berkomitmen di dalam ibadah, seluruh aspek hidupanku, proses kehidupanku, aku mau berkomitmen di dalamnya bersama dengan Tuhan dan mempercayai iman, percaya kepada Tuhan bahwa Dia pasti menyediakan yang terbaik. Amin. Kita tundukkan kepala bersama-sama pada pagi hari ini. Saya rindu setiap kita ambil waktu sejenak secara pribadi kepada Tuhan. Dan mulai mengecek apakah kita sudah menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang berkomitmen dengan setia untuk menjalankan ibadah kita, untuk beriman, mempercayai bahwa penyediaan Tuhan adalah penyediaan yang ajaib bagi setiap kita.